Kembali lagi dengan saya Maria Sila di sini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Oh ya, sahabat pecinta YouTuber dimanapun berada, kali ini saya mau membahas kitab Mazmur bab 62 ayat 1 sampai dengan 5, yaitu perasaan tenang dekat Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak merumuhkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak rubuh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Oke, sahabat pecinta YouTuber dimanapun berada, kenapa saya mengambil kitab Mazmur dengan judul perasaan tenang dekat Allah? Karena saya sangat terkesan dengan judul dari kitab ini, sesuai dengan kisah saya yang saya akan bagikan kepada teman-teman semuanya. Dan saya juga terkesan dengan ayat 2, yaitu hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Oke, sahabat semuanya, saya mau menceritakan kisah saya di kehidupan yang silam tempo dulu. Itu waktu itu saya masih muda, masih berumur 20-an tahun. Dan waktu itu saya sudah lulus kuliah dan bekerja di rumah sakit umum di Nusa Tenggara Timur. Dan waktu itu juga saya sudah mengenal seorang cowok yang nantinya menjadi suami saya. Dari kehidupan sehari-hari yang saya jalani, saya pun mendengarkan nasihat orang tua tentang bekerja dulu dan kemudian setelah nikah gereja baru bisa mempunyai anak. Namun dari kehidupan tersebut saya tidak tahu kebelakangannya seperti apa. Kemudian saya melawan nasihat dari orang tua. Saya merasa berdosa, tidak mengikuti perintah orang tua tersebut. Dan si pacar saya akan menjadi suami saya itu, dia selalu membujuk saya untuk cepat-cepat mempunyai anak. Kemudian saya memberitahu kepadanya kalau kita belum sempat belum nikah gereja dan belum diberkati Tuhan, tidak boleh mempunyai anak dulu. Kemudian dia tidak mau. Mungkin dia berpikir di lain hal, kalau tidak buru-buru mempunyai anak, nanti mungkin ada cowok lain yang bersama saya. Kemudian saya mencoba meyakininya, begini sahabat, tolong jangan seperti itu, saya hanya setia kepada kamu, karena mendahulukan Allah itu lebih penting. Nah, setelah itu kami pun punya anak. Saya merasa berdosa, dan waktu itu saya sedang mengandung dan saya merasa terpuruk, saya merasa berdosa. Sungguh saya sangat berdosa kepada Allah. Dan singkat cerita, dia pun selalu memarahi saya, tidak setia dengan saya, dan kemudian meninggalkan saya waktu anak masih kecil. Saya sudah berdosa kepada Tuhan dan orang tua karena tidak selalu setia, tidak mendekatkan diri dengan Tuhan, tidak sering atau berdoa curhat kepada Tuhan, tetapi saya lebih sering curhat kepada suami saya atau suami saya dulu itu, dan lebih percaya kepada manusia. Dari situ saya bertobat dan saya tidak akan mengulangi lagi, dan saya lebih mendengarkan apa kata orang tua, saya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan waktu itu saya berdoa dengan rasa sakit hati, kenapa rumah tangga saya gagal, saya menjadi seorang janda di umur saya yang masih muda. Saya merasa sedih dan terpuruk. Kemudian saya datang kepada Tuhan, saya berdoa,
sambil menangis dan merenungi semua yang terjadi. Dan setelah saya berdoa, saya menemukan Tuhan di dalam setiap air mata saya, setiap pergumulan, setiap doa saya, dan hati saya pun kembali tenang. Waktu itu di dalam doa saya yang sungguh sedih, saya menemukan Tuhan karena di situ Dia menenangkan saya, menemukan hal-hal baru, menguatkan saya hingga detik ini, hingga saya perlahan-lahan menjadi seseorang yang berangsur-angsur menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya akui kalau saya memang tidak mengikuti perintah orang tua. Untuk itu saya mau berbagi kepada sahabat pecinta YouTuber dimanapun berada, agar kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, jangan menjauh dari Tuhan. Karena di dalam doa dan ketenangan kita, di dalam segala kesedihan kita, kita akan menemukan Tuhan dengan caranya menolong kita. Entah itu lewat sesama, lewat tetangga kita di sebelah rumah, ataupun lewat orang-orang di sekeliling kita. Oke sahabat, terima kasih sudah mendengarkan Kitab Mazmur dan sudah mendengarkan sharing saya dari kisah saya ini. Semoga kisah saya ini juga bisa menginspirasi dan memotivasi sahabat-sahabat semuanya. Oke, sampai ketemu lagi di lain video. Jangan lupa ya, selalu dukung channel YouTube saya dan selalu tekan tombol like dan subscribe. Oke, terima kasih. Bye bye. See you next time.